Kalau kamu masuk ke hutan, temukan itu kerbau yang mati di kumangannya, ambil cepat tanduknya. Orang Bugis meyakini bahwa itu kalau dipakai perang, ndak sama dengan kalau menusuk lawan itu menusuk batu. Untuk awal peradaban besi di Kerajaan Bone pada masa kerajaan berapa gitu, Pong? Itu peradaban besi dikenal pada masa pemerintahan Raja Bone Kedua. Raja Bone Kedua itu sekitar tahun 1000 akhir 300-an sampai 400-an. Itu dimulai itu lebih banyak dikenal karena Raja Bone Kedua lau masak peta pandai besi. Digelari peta pandai besi. Gelarnya peta pandai besi atau mulai pandai. Ya, karena beliau selain sebagai seorang raja, juga ahli dalam penempaan besi. Ya, banyak berapa pusaka yang beliau ciptakan di situ. Adapun jenis-jenis besinya itu yang paling dikenal cege. Jenis cege itu seperti parang yang agak lebar, yang ujungnya agak melengkung ke bawah itu. Itu potongannya ya. Itu kayak semacam sinangke, tapi dia tidak rata potongnya, dia agak seperti parang palesi kaduku itu. Itu cege. Bangku cege. Itu banyak dikenal pada masanya dia. Kalau untuk peruntukannya itu pun dulu apakah memang diperkhususkan untuk alat perang atau ada beberapa khusus untuk alat pertanian misalkan? Iya, macam-macam. Memang ada alat perang, alat pertanian, memang ada sebagai pusaka. Karena orang-orang kita kan masyarakat mitologi, banyak meyakini itu. Banyak meyakini. Jadi kadang ada yang pakai sebagai rezeki. Betul. Itu ada rezeki untuk dagang misalnya, untuk urusan bisnis misalnya. Ada juga untuk pertanian sebagai bentuk senus-senuang. Ada bentuk pengobatan. Tergantung niatnya apa si pemesan. Niatnya memang untuk perang, keberanian, ya maka dibuatkan senjata yang untuk perang. Kalau untuk dagang, ya untuk dagang. Si kelebiningan biasa itu. Itu suka-suka si kelebiningan. Itu. Tapi kalau untuk jenis pamor, Pun, saya mau mengarah ke jenis pamor. Kan ada beberapa persepsi di luar yang mengatakan bahwa pamor ini yang lebih duluan, pamor ini yang lebih duluan. Nah, kalau untuk menurut Tak sendiri, Pun, jenis pamor atau corak pamor yang pertama di Kerajaan Bone yang ditempa sama pandai besi, itu yang jenis seperti apa, Pun? Kita berbicara logika saja. Kita dari logika. Untuk pamor, awalnya kan pamor itu kan dia berbentuk, bercorak. Jadi awal-awal pamor itu yang saya yakini, menurut saya secara logika, terus sepemahaman saya dari benda-benda yang ada dulu, itu rata-rata pamor jenis tebak jampu. Atau kalau orang Jawa sering biasa sebut kulit semongkoh. Itu tebak jampu. Karena itu dasar. Karena pamor itu kan diolah. Dilama di sini. Jadi semacam kue, adonan kue itu dilipat, ditempa. Jadi akhirnya dia itu berbentuk tidak terarah begitu. Tidak teratur. Tidak teratur, tapi tetap berbentuk corak. Seperti garis-garis kontur itu. Betul. Itu. Jadi seperti itu. Karena di selah-selah pamor itu terkadang muncul nikel yang kita disebut di sini ulam-puleng. Atau batu lapak. Kamu lopo sih, mal lebak batu lapak. Kau becuk-becuk ulam-puleng cokoi. Artinya agak timbul. Dia mengkilat seperti perak. Itu urut-urut. Kalau dia bergaris-garis mengkilat, memanjang, itu urut tuo. Itu
Jadi banyak, ada beberapa ya penamaan. Iya, ada. Meskipun hanya dari satu jenis bahan, bisa muncul pamor yang berbeda juga. Iya, karena ada juga orang sebut sini, wah lebih duluan juga itu bunga peje. Ya. Iya, kalau bunga peje kan sudah tidak biar di lama bagaimana, tetap motifnya begitu. Motifnya bunga peje, kembang garam, karena dia tidak ada campuran bahan lain. Betul. Tapi ketika dicampur dengan berbagai macam bahan, jenis besi tabu, dan diolah, maka tetap dia berbentuk tebak jampu, dan di sela-selanya muncul kembang-kembang garam, bunga garam, bunga peje orang bilang sini, mak bunga peje. Mak bunga peje, betul. Bunga peje. Itu, gitu. Terus ini juga ada beberapa teman-teman yang sering, temannya itu yang teman-teman mahasiswa yang sering mungkin sedikit keliru atau tidak paham tentang jenis-jenis badik yang ada di bonet. Contoh misalkan ada yang berpendapat bahwa Yamato Geco, Yamato Raja, Yamato Toasi, yang penting katanya dia badik dan ditempa di Bugis, itu ciri khas Bugis. Bagaimana menurut itu kok? Iya, kan dulu kan kita lebih kenal ada 3 kalau badik. Ada Raja, ada Kawali Ugi, ada Kawali Lu yang dikenal hari ini banyak orang sebut Lu. Lu ada. Itu ada 3 jenis itu. Nah, seiring dengan zaman adalah pandai-pandai besi yang akhirnya dikenal viral karena buatannya. Taruhlah jenis kayak gecong. Mungkin karena orangnya namanya gecong. Disebut gecong karena itu viral. Badik Raja lebih cenderung dia berbentuk seperti mirip parang, agak lebar ujungnya. Itu Raja. Dan itu kalau jenis Raja ini umumnya dulu banyak dipakai oleh arung-arung bangsawan Bugis. Bangsawan Bugis. Tapi bukan berarti bangsawan Bugis saja yang memiliki raja. Bisa saja orang biasa memiliki raja. Tapi yang membedakan adalah tempatnya, wanuanya. Warangka. Itu yang membedakan. Kalau bangsawan kadang jadi pasar timpo. Dalam artian pasar timpo ini warangkanya itu dibungkus perak, dibalut dengan perak. Dibalut dengan perak yang berukir full. Di mana gagangnya itu kebanyakan yang saya temukan itu dari tanduk kerbau. Tanduk kerbau, kebanyakan gagangnya tanduk kerbau. Tapi disebut Sokopairi. Tanduk kerbau pun tidak sembarang tanduk. Betul, Tidak sembarang tanduk. Jadi kenapa dikatakan Sokopairi? Artinya tanduk kerbau yang mati di Alimpungenah. Artinya kerbau yang ditemukan mati di kubangannya. Nah itu kubangannya, bukan mati dijual lantas disembelih. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu Sokopairi, kita punya kerbau, terus kita jual, terus kita beli kembali. Dan kita niatkan dengan kita sembeli dengan sesuatu nasar. Itu. Ini disebut Sokopairi. Jadi Sokopairi itu bukan semata-mata hanya mati di lingkungannya, tapi ada juga tadi faktor satu. Ada. Itu derajat, tapi derajatnya tetap berbeda. Begitu. Silengang matandringan mati di lingkungan. Pak Tedol lampa. Menurut orang Bugis kepercayaannya itu sakral. Kalau kamu masuk ke hutan, temukan itu kerbau yang mati di kubangannya, ambil cepat tanduknya. Jangan tunggu lagi, bilang sebentar atau besok. Kau balik sebentar sudah tidak ada kerbau itu, bangkai itu. Sudah tidak ada. Jadi itu yang tingkat kesulitannya itu. Dan kedua itu memang disakralkan dan diyakini bahwa punya berkah di situ. Itu. Terus ini saya mau bertanya masalah tentang nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam pusaka Bugis itu sendiri. Seperti gimana itu? Seperti misalkan
dari pangulunya puang atau gagangnya. Nah itu tentu ada, setiap daerah kan punya bentuk masing-masing puang. Nah yang saya maksud itu, adakah nilai filosofis yang terkandung dalam bentuk atau motif itu puang? Iya, ada. Tapi lebih umum di sini itu pertama itu persoalan dari bahan puang. Bahan yang kita pahami di sini, yang dialas senu-senuang itu pertama kayunya kemuning, palopok kita sebut di sini. Palopok na balai, artinya semua penangkal dari bahaya bala. Itu kedua sokopairi yang tadi sokopairi itu. Ketiga itu buku gigi ikan duyung itu. Iya. Jadi ini melambangkan bahwa kita telah mengarungi banyak samudra, karena ini kan duyung ini kan di pedalaman ya. Betul, di laut yang sangat dalam. Dan itu sebagai simbol prestise seseorang ketika menemukan itu, bahwa dia membuktikan bahwa saya sudah berpengalaman. Keempat gading. Ya. Gading ini juga membuktikan bahwa dia dari tempat jauh, dari merantau Sumatera, karena kita kan tidak punya gading. Iya betul. Nah, kita tidak punya gading, kita tidak punya gajah. Iya betul Pong. Di Sulawesi tidak ada gajah. Jadi orang Sulawesi, orang Bugis yang memiliki gading menandakan bahwa dia sudah dari Sumatera. Dari merantau istilahnya. Dari merantau ke sana. Jadi dia sudah keluar melanglang buana ini. Jadi di situ dia buktikan bahwa saya orang yang berpengalaman. Ini menjadi simbol prestise juga. Jadi akhirnya menjadi barang yang langka. Nah itu semua semua itu nilai-nilai filosofi yang mereka meyakini itu. Jadi tidak mesti bahwa kayu ini misalkan ada juga beberapa yang ambil dari misalkan kayu pohon kelapa puang, terus dijadikan sebagai gagang atau pangulu. Kelapa masih jarang untuk apa yang saya dapat. Yang lebih ada yang pernah saya temukan urat bambu ini. Tapi urat bambu ini tidak jauh lebih dari nilainya falopok, karena dia meyakini bahwa urat bambu ini, apalagi awala gading, dia yakini bahwa ini bisa mengusir roh-roh jahat, bisa juga dipakai pengobatan atau apa. Lebih kepada seperti yang itu puang. Terus dengan warangkanya puang, warna misalkan, apakah memang sama jenis kayu atau bahan yang digunakan sama dengan pengulu, atau bisa berbeda bahannya puang? Jelas berbeda. Kalau warangka lebih umum kita banyak temukan cenrana. Kayu cenrana. Kayu cenrana itu. Dan bambu, biasa ada bambu. Terus biasa juga ini kayu pohon palem, lontar pohon. Lontar, batata. Itu. Nah ini puang yang masalah tadi, sedikit masalah pamornya puang. Ada juga beberapa yang masalah ketandaan dalam pamor itu sendiri puang. Nah misalkan contoh kayak polo mata, pulang-pulang, apakah ada posisi-posisi yang baik atau yang buruk misalkan puang dalam parewa itu? Yang kita temukan di sini yang banyak orang-orang dulu waktu banyak ditemukan di pusaka-pusaka. Apalagi pusaka-pusaka kerajaan. Kalau khas Bugis, pulang-pulang itu lebih banyak ditemukan di wilayah tonronnya, di punggung badik. Di punggung badik, di bagian dalam dekat dengan gagang. Si pese. Si pese, ana rapi pajelo si pese. Nala senu-senuangi pasimpo dale itu ada. Itu, nala pasimpo dale gitu. Terus pokoknya dia bagian pangkal paling banyak. Begitupun juga batu lapak. Ane pemaliangi ke bagian capai. Kecuali yang kata di ponang, kata di capai di nama gagah. Si kabaliangi naseng. Si kabaliangi. Karena ada yang meyakini ketika batu lapak
ada di ujung, tidak ada di pangkal. Orang Bugis meyakini bahwa itu kalau dipakai perang ndak sama dengan kalau menusuk lawan itu menusuk batu. Jadi ndak bakalan tembus. Ndak bakalan tembus. Itu. Kabutumi narapi mater. Dan kena rapi juku. Kabutumi. Jika ini tulang, dia cuma dapat tulang, dia tidak pernah dapat dagingnya. Ya, pernah. Itu yang diyakini mereka. Jadi banyak hal. Ada juga yang terlongeng. Itu yang di punggungnya itu lobang. Iya, sampai ke bawah pun. Lobang. Nala sunu-sunu itu ya. Rata-rata itu yang pakai pemimpin Joa atau penghulu Joa disebut di sini. Iya, Joa artinya laskar kepala Piaro. Itu dia yakini bahwa di situ dia melihat takdir atau nasib pasukannya. Jika dia melihat berbaris itu, inspeksi pasukan berbaris di depan pemimpin dan tas dia angkat badiknya begini, pasukan yang lewat dan tas tidak ada kelihatan di situ, itu dianggap tidak boleh ikut perang. Lewat ini mati nanti. Bakalan gugur. Gugur ini. Ini dia mensortir pasukannya di situ. Itu. Itu lebih banyak kalau saya temukan.